Mbak Rama, mohon maaf, sepertinya masih mute ya. Apakah sudah terdengar? Aman, Mbak. Oke, halo semuanya, selamat malam Sobat Urti semuanya. Selamat datang di Your Stay Writing Class yang kembali hadir dengan tema Safe Space Start With You. Senang sekali melihat antusias teman-teman yang sudah mendaftar dan meluangkan waktu untuk ikut belajar bareng malam ini. Perkenalkan, saya Ramana Susilo yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Malam ini kita akan ngobrol dan belajar tentang bagaimana menulis bisa menjadi ruang aman, sekaligus bagaimana kita bisa menjadi bagian dari terciptanya CSP, baik dalam tulisan maupun dalam interaksi sehari-hari. Dan spesialnya lagi nih, malam ini kita kedatangan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi di bidangnya. Ada Mas Reza Sulaiman dari tim editorial Suara.com. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai jurnalis bertema kesehatan. Dan ada Mbak Tiffany Chandra, psikolog dari Loka Workshop. Nah, untuk pertama nih, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Reza Sulaiman, tim editorial Suara.com. Nah, halo Mas Reza, selamat malam. Selamat malam teman-teman, selamat malam Mbak Rahma juga. Oke, boleh disapa dulu nih Mas, Sobat Yorsay sekalian nih. Halo Sobat Yorsay, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya malam ini. Aku dengar-dengar nih, kayaknya Mas Reza ini pengalamannya udah banyak banget di dalam dunia jurnalis, tulis-menulis. Kayaknya boleh deh ngasih teman-teman ini cerita sedikit nih perjalanannya, apalagi ini pengalamannya sebagai jurnalis bertema kesehatan nih. Kayaknya ini luar biasa keren banget. Kayaknya harus sedikit. Ya, aku udah tahun ini tahun ke-12 jadi jurnalis dengan 10 tahun sebelumnya sebagai wartawan kesehatan. Pertama sebagai reporter dan kedua di Suara.com sebagai editor kanal kesehatan dan lifestyle. Sekarang aku jadi bagian tim editorial untuk Your Say. Tuh. Kalau misalkan dalam hal jurnalis bertema kesehatan ini gimana ya maksudnya? Utamanya sih liputan soal kesehatan ya. Kita mungkin beberapa kali juga ngepost di Kementerian Kesehatan gitu. Terus juga beberapa kali tugasnya adalah datang ke seminar-seminar kesehatan gitu tentang teknologi kesehatan terbaru, obat yang terbaru dari BPOM dan juga nggak apa beberapa kali juga datang ke acara kesehatan mental nih untuk yang kesehatan jiwa kan sekarang tuh makin penting ya orang makin banyak aware soal pentingnya kesehatan jiwa gitu. Nah, salah satu momennya ya dengan kelas menulis ini gitu. Semoga nanti kita semua bisa sama-sama berbagi ya soal gimana nulis soal kesehatan jiwa. Oke. Untuk Mbak Tiffany nih. Halo, selamat malam Mbak Tiffany. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam Mbak Rama, Mas Reza. Malam Mbak. Kesibukannya sebagai seorang psikolog nih, boleh diceritain Mbak. Soalnya kan kita sebagai anak media nih, kayaknya awam gitu masalah psikologi. Boleh diceritakan sedikit? Oke, Mbak, thank you. Kalau saya kebetulan fokus di psikologinya tuh pendidikan, Mbak Rama. Jadi di Wiloka Workshop ini tempat saya praktek juga, itu biasanya banyak menghandle anak-anak, kemudian remaja, terkait sama pendidikan, tumbuh kembang juga gitu. Jadi kalau keseharian sebagai psikolog tentunya praktek ya. Kemudian ada juga kadang-kadang mesti visit ke sekolah atau ke rumah, karena tadi banyak anak-anak ya. Lalu di luar itu mungkin sama kayak Mas Reza nih, banyak mengisi-mengisi juga sebenarnya termasuk malam hari ini gitu ya. Sama menulis itu juga sesekali, karena sebagai psikolog kita juga ada tugas untuk melakukan psikoedukasi ya. Jadi mungkin ada irisannya juga sama apa yang Mas Reza lakukan gitu. Jadi senang banget nih malam hari ini dipercayakan untuk menemani teman-teman di sini karena topiknya juga sangat menarik ya Mbak Ramah dan sangat relevan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Thank you Mbak Ramah. Senang sekali bisa mengundang Mbak Tiffany dan Mas Reza. Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk malam-malam kayak gini gitu kan.
Terima kasih banyak. Kalau misalkan tentang kesehatan mental gitu, remaja gini udah banyak nggak sih Mbak yang aware gitu tentang kesehatan mental gitu? Iya Mbak Rama, karena sekarang itu kan kita sangat terbantu ya dengan teknologi. Bahkan kalau untuk generasi alfa sekarang ini, dari mereka lahir kayaknya udah kenal gitu dengan teknologi. Jadi percepatan informasinya itu terjadi dengan sangat baik, sehingga anak-anak itu usia SMP, SMA, bahkan yang SD itu mulai kenal dengan istilah-istilah kesehatan mental. Kemudian mereka juga jadi lebih peduli gitu. Jadi kan sempat ada tren juga ya yang membandingkan kayak generasi Z dengan generasi milenial misalnya. Katanya Gen Z ini dikit-dikit minta healing gitu kan. Nah itu sebenarnya yang bisa kita lihat gitu bahwa sebenarnya mereka udah cukup peduli sama kesehatan mental mereka sendiri. Mereka tahu boundariesnya sampai mana gitu. Dan Bener jadinya banget. malam hari ini juga banyak ya Mbak Rama dan Mas Reza, banyak rekan-rekan muda juga sepertinya yang Saya hadir. sebagai Gen Z kayaknya mewakili dikit-dikit kayaknya langsung, aduh kayaknya mental aku kena nih. Gitu. Kayaknya banyak yang kadang ngerasa bahwa kayaknya aku ini udah mental aku ini udah kena atau apa-apa kayaknya mah ya kadang dibilang gitu. Memang ya kalau perspektif aku sendiri ya memang ya gitu. Oke, mungkin kayaknya ini kita langsung aja ke materi deh kayaknya. Tanpa berlama-lama lagi ya mungkin ya. Untuk sesi pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Reza Sulaiman. Beliau akan mengajak kita memahami bagaimana menulis dengan perspektif yang lebih empatik dan bertanggung jawab, terutama ketika Mas Reza akan menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Lalu kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Kepada Mas Reza, dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Rama, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Eh, Selamat malam. ini mungkin nanti beberapa momen akan terlihat awkward ya karena saya memang belum terbiasa gitu ya tampil di depan kamera seperti ini. Biasanya kita kalau di ruang redaksi kan kerjanya sama laptop dan keyboard aja gitu. Atau sama teman-teman reporter kita brainstorming ide gitu. Jadi nanti mohon maaf ya kalau misalnya ada awkward gitu atau banyak pause-nya gitu. Kalau nanti misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan juga ya langsung aja tanya juga nggak apa-apa. Oke, pertama soal menulis dengan empati, safe space start with you. Mungkin kita bingung juga kali ya gitu. Maksudnya kenapa sih gitu kita harus nulis tuh dengan empati gitu. Sebenarnya memangnya pentingnya apa sih nulis bullying pakai empati gitu. Teman-teman juga udah pasti tahu ya kasus bullying ini kan nggak bukan hal yang cuma kita baca juga gitu di berita. Kadang juga kejadian juga di sekitar kita gitu. Nah, saya mungkin akan berbagi tentang bagaimana caranya kita mengolah kasus ini, tragedi ini menjadi media untuk bisa menggerakkan pembaca untuk bisa lebih peduli terhadap bullying. Ya, next. Nah, yang tadi kenapa kita harus menulis dengan empati? Kenapa ini penting? Karena yang tadi bullying itu benar-benar terjadi di dekat kita loh. Gitu. Nggak cuma di TV atau di berita gitu. Kadang-kadang dengar cerita dari adik, dari teman. Bullying juga nggak terjadi cuma di sekolah. Kadang juga di tempat bermain gitu. Atau bahkan buat teman-teman yang udah kerja di kantor gitu juga ada kan kasus bullying. Nah di sini eh, peran kita sebagai penulis nih teman-teman yang suka nulis di Yorsay sebagai member, kita punya kekuatan untuk membentuk opini warga, opini masyarakat soal bullying. Bahkan kita juga punya kekuatan untuk membentuk kebijakan daerah gitu. Apa sih artinya? Maksudnya gini, tulisan kita itu punya power menggerakkan orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi peduli gitu. Bahwa isu ini tuh isu serius gitu. Dan kita nulis juga bukan sekedar nyari sensasi, nyari viral supaya yang penting banyak baca, nggak itu juga gitu. Kita nulis dengan empati agar tulisan kita jadi bagian edukasi dan advokasi untuk korban yang mungkin belum menemukan suaranya gitu.
korban bullying mungkin akan sulit bersuara. Nah, kita nih hadir di sini sebagai perwakilan. Next. Nah, gimana sih nulisnya? Ini aku berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi eh, teorinya nggak terlalu banyak gitu. Yang penting sebelum menulis tentang bullying, teman-teman nih harus paham bahwa bullying adalah penyalahgunaan kekuasaan secara fisik atau verbal yang berulang. Apa sih maksudnya? Ya, ada seseorang yang merasa dirinya lebih berkuasa, ada seseorang yang merasa dirinya lebih tinggi, lebih punya status sosial yang lebih baik, melakukan tindakan perundungan dengan kekerasan fisik atau verbal kepada orang yang dianggap lebih lemah. Nah, di sini faktor kita menulis adalah supaya tulisan itu tuh nggak cuma jadi data gitu, nggak cuma jadi bahwa oh memang ada si A mukul si B gitu, oh memang si Joni kemarin ditendang sama Ardi gitu, tapi nggak cuma itu gitu, kita nulis supaya dampak dari tindakan bullying ini diketahui oleh orang lain gitu, bukan cuma korban gitu. Dengan kata lain, kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang merasakan juga nih rasa trauma, rasa terisolasi ataupun bahkan ketakutan yang dirasakan oleh korban gitu. Lewat tulisan kita berharap pembaca bisa merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh korban. Ya, next. Nah, teman-teman juga yang suka nulis mungkin udah paham juga ya bahwa untuk bisa menulis artikel yang baik, poinnya ada 4 dalam setiap artikel. Jadi ada judul, ada lead, ada body dan atau isi berita dan ada closing. Secara singkat, nulis judul triknya adalah bisa memikat tanpa clickbait. Berikan gambaran isu yang jujur namun memancing rasa ingin tahu. Karena ya bullying sama seperti kasus kekerasan seksual, KDRT adalah berita yang sensitif gitu. Jadi mungkin ada kalanya kita pengen bikin judul yang clickbait, judul yang sensasional gitu. Itu wajar terjadi supaya lebih banyak orang baca tulisan kita. Tapi tadi harus diingat bahwa bullying ini korban juga adalah manusia gitu. Jadi sebisa mungkin hindari judul yang sensasional gitu. Yang menarik boleh, tapi jangan sampai merendahkan atau membuat korban malah merasa terpojok gitu. Nanti di bagian selanjutnya kita akan coba lihat ya beberapa contoh gitu. Sekarang aku share outline-nya dulu ya, outline tulisannya dulu. Nah, setelah punya judul yang menarik, kita bisa bikin lead atau pendahuluan yang bagus juga gitu. Kita lewat lead ini kita mengajak pembaca merasakan suasana dan memberi petunjuk arah tulisan kita nih mau kemana gitu. Kita masuk ke lokasi kejadian, kita bangun emosi lewat lead kita buat pembaca merasakan atmosfer kemana nih kira-kira tulisan ini mau dibawa gitu. Setelahnya baru masuk ke body alias isi tulisan. Nah, di sini memang tantangan yang paling berat ya kalau untuk menulis. Karena di body tulisan ini kita meramu data, meramu konflik gitu. Tapi harus juga menghadirkan solusi gitu. Harus juga menghadirkan pendapat yang valid dari narasumber misalnya gitu. Jadi kalau cuma sekedar nulis fakta misalnya bahwa terjadi kejadian bullying di SMP 13 oleh murid A kepada murid B, itu kan nggak menggugah apa-apa gitu untuk kita sebagai pembaca gitu. Nah, gimana caranya kita mengubah data itu, memanusiakannya menjadi cerita yang menarik gitu. Setelah isi cerita selesai, dapat semua, baru bagian penutup. Nah, di sini untuk berita yang menarik adalah supaya pembaca mendapatkan feedback lah, pantulan gitu yang membuat dia berpikir gitu. Tapi jangan sampai kita nulis tuh kayak menggurui lah ya gitu. Intinya kita nulis gimana supaya tulisan yang kita tulis ini dibaca oleh pembaca dan menggugah perasaan mereka gitu untuk melakukan
hal lain gitu atau melakukan tindak lanjut, tapi jangan sampai menggurui juga gitu, karena kalau menggurui malah yang ada orang malah baca tulisannya bete gitu ya gitu. Oke, next. Nah, ini aku share beberapa contoh, misalnya gimana sih contoh lead, contoh body, dan contoh closing yang menarik gitu. Sebelumnya aku ada beberapa berita yang akan aku share di chat ya. Ini teman-teman nanti bisa baca. Kalau misalnya baca lebih lengkap dari slide yang aku tampilkan ini. Kalau misalnya nggak kelihatan gitu. Kelihatan nggak ya? Aman lah ya. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan bisa baca aja, linknya udah aku share di chat gitu. Tips menulis lead berita feature tentang bullying. Pertama adalah ya, lead harus kuat, harus menarik pembaca sejak awal tulisan. Teorinya ya, ini teori dari aku pertama kali jadi jurnalis, terutama di media online. Pembaca itu cuma baca 4 paragraf. Pertama dia baca judul dan 3 paragraf pertama. Kalau dari judul dan 3 paragraf pertama pembaca tidak tertarik, akan ditutup dan beralih ke tulisan berikutnya gitu. Karena beda sama koran yang tulisannya panjang dan bisa di media fisiknya ada, berita online ini gampang terganti gitu, next gitu, apalagi kayak sekarang yang modelnya reels gitu, udah skip aja lah itu kalau nggak menarik. Makanya penting buat kita menulis lead yang kuat dan menarik sejak awal tulisan. Hindari juga nih kalau untuk artikel feature ya, bahasa yang terlalu kaku gitu, bahasa yang membosankan, karena balik lagi kadang-kadang baca bahasa kaku tuh bikin kita malah apaan sih nih gitu, terus males gitu untuk baca sampai bawah gitu. Disarankan mending pakai bahasa sehari-hari yang relatable aja gitu, supaya pembaca juga lebih gampang menangkap maknanya. Nah, terakhir ini adalah formula lead yang menurut saya memiliki nilai kuat gitu, yang menghentak gitu. Tambahkan data dengan narasi menghentak gitu. Fungsinya untuk membuat pembaca merasa masalah ini penting bagi mereka gitu. Kalau teman-teman lihat di slide yang saya berikan, ini adalah berita bikinan dari Mas Roni Antara ya. Di sini dia langsung nulis tuh. Kelihatan banget jelas tulisan bahwa di paragraf pertama dia nulis sekolah harusnya menjadi tempat anak-anak bermain, belajar, dan memiliki pendidikan karakter. Tapi beberapa paragraf di bawah langsung dia nulis juga fakta terkini bahwa sekolah ternyata tempat kejadian bullying paling banyak gitu, dan kasus bunuh diri anak kita hampir seluruhnya disebabkan oleh bullying yang terjadi di sekolah gitu. Nah, itu kan sangat apa ya, sangat ironis gitu. Sekolah yang harusnya jadi tempat belajar, tempat anak-anak merasa aman, dua ternyata kasus bunuh diri pada anak hampir separuh terjadi di lingkungan pendidikan gitu. Itu adalah lead yang sangat kuat sehingga membuat kita tuh mau untuk penasaran gitu baca berita selanjutnya. Oh, kenapa itu bisa terjadi ya? Gitu. Next. Setelahnya adalah setelah kita punya lead yang kuat, setelah kita ibaratnya kata ngehook pembaca untuk baca tulisan kita, baru kita isinya, dagingnya tulisan kita nih kita paparkan di body tulisan gitu. Nah, di body tulisan ini ada apa aja sih gitu. Penulis tuh harus bisa menganalisis situasi dan latar belakang masalah gitu. Itu harus dijelaskan dengan gampang di body tulisan gitu, supaya pembaca bisa mendapatkan konteksnya dengan lengkap gitu. Terus yang kedua, penulis juga harus mau nih wawancara atau minimal mengutip narasumber yang kredibel. Misalnya kalaupun misalnya kayak soal bullying, soal kesehatan mental, udah pasti narasumber yang paling kredibel adalah psikolog ya, kayak Mbak Tiffany misalnya. Wawancara soal kenapa sih bisa terjadi itu sangat dianjurkan supaya tulisan kita tuh benar-benar kredibel lah gitu, valid gitu. Jadi bukan cuma opini asal-asalan yang kita rangkum sendiri, enggak. Kalaupun memang nggak sempat wawancara gitu ya, kita bisa ambil dari model-model penelitian atau jurnal yang sudah terbukti ilmiah. Misalnya kan suka banyak, udah banyak tuh jurnal-jurnal yang
ditulis ulang secara populer. Nah, kita bisa kutip dari situ bahwa menurut jurnal ini ternyata kesehatan mental tuh berpengaruh oleh ini gitu misalnya bisa wawancara. Intinya kita punya rujukan, punya sumber yang memberikan validitas atas isi berita kita gitu. Dan terakhir, harus ada dampak, harus dijelaskan konsekuensinya, bagaimana bullying tersebut mempengaruhi korban dan juga pelaku gitu. Jadi, karena mungkin nanti Mbak Tiffany akan bisa menjelaskan lebih baik daripada saya ya, kenapa korban dan pelaku itu keterikatannya sangat erat gitu. Tapi kalau punya tulisan bullying harus juga memasukkan faktor kedua-duanya gitu kan. Kan nggak orang jadi pelaku bullying nggak serta merta terjadi karena ya udah dia pengen bully aja nggak kayak gitu. Ini saya ambil contoh tulisan saya sendiri yang waktu itu dikerjakan bareng reporter Mas Fajar dari Sela.com ya. Tahun lalu kan ada kasus bullying di Binus School yang dilakukan oleh anak artis Vincent Rompies. Nah, warganya tuh rame-rame bilang tuh di Twitter, di Facebook, mentang-mentang dia anak artis, bahkan temennya juga ada anak pejabat, makanya dia gampang aja ngebully orang gitu. Emang bener kayak gitu? Nah, kita nih cari nih pendapat narasumber, psikolog, bener nggak sih? Kayak itu alasannya cuma karena itu. Gitu. Wawancara deh sama psikolog. Ternyata ya nggak sesimpel itu gitu, nggak serta merta karena orang lahir anak pejabat atau orang statusnya tinggi dia bakal ngebully gitu. Ada banyak faktor lain termasuk lingkungan dan persepsi yang mempengaruhi akhirnya orang bisa ngebully gitu. Jadi ternyata apa yang warganet bilang nggak 100% benar gitu. Lebih kompleks daripada itu masalahnya gitu. Next. Nah, setelah lead yang bagus, terus body yang daging semua, tinggal gimana kita bikin closing alias kesimpulan dan penutupnya. Jadi, kalau kita baca berita bullying atau berita sensitif seperti kekerasan atau bunuh diri gitu kan, kita nggak pengen menulis berhenti di tragedinya aja gitu. Karena kalau kita berhenti nulis di tragedinya aja, yang baca akan eh, merasa emosi negatif aja yang tersisa gitu. Oh ini sih sedih banget hidup gue gitu. Ternyata di dunia tuh semenyedihkan ini gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kita closing adalah membuat pembaca merasa punya harapan juga gitu bahwa oh ternyata dari tragedi ini misalnya apa yang bisa dipelajari gitu. Atau misalnya dari tragedi ini ada call to action gitu, ajakan supaya ke depannya tidak terjadi lagi gitu, atau ajakan supaya langkah pencegahan apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Itu bisa juga kita masukkan di closing gitu. Dan terakhir ini adalah supaya tulisan kita lebih mantap ya, tambahkan kalimat kunci yang menggerakkan hati pembaca gitu. Contohnya nih aku ambil dari tulisan yang terbit di Tirto ID ya, tulisan Mas Rohman. Dia nulis soal mengapa budaya kekerasan di kampus selalu berulang gitu. Di sini elemen call to actionnya ada. Dia meminta supaya kampus tuh lebih tegas melakukan menerapkan aturan ospek gitu. Jadi ospek tuh nggak cuma jadi sarana kekerasan lagi gitu. Dan terakhir dia juga minta supaya kampus lebih mementingkan tridharma perguruan tinggi gitu daripada nilai dan peringkat gitu dan akreditasi gitu. Jadi eh, di sini dia mengajak supaya ya udah kita oke deh sekarang di kampus tragedi udah banyak banget tragedi kekerasan tapi jangan berhenti di situ. Ayo kita sama-sama berubah gitu closingnya. The next. Nah, teman-teman kalau bisa baca ya, terlihat kan? Ini saya mau menyajikan sebenarnya sudut pandang aja sih gitu. Kenapa menulis dengan empati itu lebih penting? Karena kalau kita nggak nulis dengan empati, kita akan menghakimi. Coba kita baca pelan-pelan ya. Ini ada beberapa komentar soal bullying yang saya temuin di internet sih, gitu di media sosial. Ini mungkin teman-teman pernah dengar atau enggak sekali dua kali diceritain teman yang pernah dengar gitu ya. Kalau misalnya emang di komentar jelek di Instagram sih biasa aja kali gitu. Kalau nggak kuat mental mah nggak usah main medsos, matiin aja HP-nya gitu. Itu kan juga kita sering dengar.
Atau misalnya soal bercandaan gitu, ya namanya juga bercanda masa gitu aja baper gitu, dipanggil gendut ya diet dong buat motivasi malah jangan kesel gitu, itu kan sangat menghakimi gitu ya, didengarnya juga nggak enak gitu. Bandingkan misalnya kita nulis dengan yang lebih soft gitu, dengan yang lebih empati gitu, mungkin kayak gini, kata gajah itu kan mungkin ini cuma lelucon, tapi buat korban itu sangat menghancurkan harga dirinya gitu. Bisa jadi kata-kata seperti itu membuat korban jadi benci sama diri sendiri, malas lihat cermin, bahkan akhirnya melakukan self harming gitu karena ngerasa dirinya tidak bagus, dirinya jelek gitu. Nah, itu sepenting itu gitu. Tulisan untuk empati dan tidak menghakimi itu. Nah, next. Nah, ini efeknya menulis dengan empati. Jadi kalau kita menulis dengan empati, kita akan bisa merasakan apa yang korban rasakan gitu. Kalau kita sebagai penulis bisa merasakan, harapannya pembaca yang baca tulisan kita juga jadi merasakan hal yang sama dan ingin membantu gitu. Munculnya itu yang kita harapkan dari tulisan yang penuh empati gitu. Jadi hmm, korban ini bukan cuma data gitu, bukan cuma orang yang kita lihat di televisi gitu, ini manusia juga gitu. Kalau bisa kita munculkan empati kita dan disalurkan lewat tulisan gitu, nanti yang baca pun akan merasakan hal yang sama gitu. Dibandingkan dengan kalau kita nulis dengan menghakimi gitu, misalnya nyalahin tadi, kalau emang nggak kuat main medsos matiin aja HP-nya gitu. Itu kan namanya menyalahkan korban, itu kan victim blaming. Yang membuat korban malah makin terpojok gitu. Dan yang kedua, itu akan menormalisasi bullying gitu, akan menormalisasi kekerasan. Kalau misalnya kita nulis yang sebenarnya sih nggak apa-apa ya dibilang gendut gitu supaya nanti motivasi, itu kan malah kayak, oh, yang baca juga akan merasa kayak gitu, oh ternyata nggak apa-apa ya nulis kayak gitu, oh ternyata nggak apa-apa bilang orang gendut, nggak apa-apa ya ternyata bilang orang pendek, kate, segala macam gitu. Padahal itu kan nggak boleh gitu, yang harus kita putus adalah hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau kita nulis dengan empati, kita akan bisa menghentikan mata rantai bullying tersebut. Tuh harapannya ya. Next, ini slide terakhir. Nah, ini pesan utama dari menulis dengan empati adalah tulisan Anda nih punya kekuatan gitu. Teman-teman member di Yorse yang suka nulis eh, punya kekuatan untuk apa? Untuk memanusiakan korban bullying, untuk membangun kesadaran bahwa bullying itu salah, kekerasan itu tidak boleh dilanjutkan gitu. Nah, lewat tulisan harapannya teman-teman juga bisa eh, menimbulkan empati yang nantinya menular ke pembaca dan kita bisa menjadi orang yang memutus mata rantai bullying di lingkungan. Tuh. Demikian presentasi dari Di Your Say, jadi saya banyak banget belajar.
bisa jadi orang yang hanya kenalan kita, bahkan ada orang gitu ya. Misalnya teman-teman juga pernah mendengar pastinya kalau di luar negeri, sebenarnya dalam negeri juga ada, tapi yang banyak terekspos itu di luar negeri, di mana mungkin orang nggak suka terkenalnya seseorang secara saranya, secara rasial, secara keagamaan dan lain sebagainya orang nggak suka, itu bisa menjadi korban bully, teman-teman. Jadi bisa separah itu, bisa serandom itu. Sedangkan kalau kita bercanda, biasanya ya sama orang yang kita kenal gitu kan. Jarang juga kita membercandai orang yang kita bahkan tidak kenal. Jadi teman-teman bisa melihat ini saya udah keluarkan keywordsnya gitu ya. Bagaimana teman-teman mengidentify bahwa itu adalah bully, yaitu dengan melihat ini berulang kali nggak? Intensinya apa? Apakah ini satu arah? Artinya si korban itu juga nggak punya daya untuk membalas gitu kan? Lalu ada relasi kuasa di situ dan biasanya memang kejam atau merugikan. Boleh dibantu next? Nah, oke, yang ini dulu. Bentuk bully juga macam-macam. Teman-teman juga pastinya sudah cukup familiar gitu ya. Kalau fisik sudah jelas terlihat gitu. Efeknya juga tadi lebih menempel. Kalau psikologis ini yang bahaya nih. Kadang-kadang karena dia tidak berjejak gitu ya. Mungkin satu hari dibully secara psikologis, pulang nangis sendiri gitu kan. Apalagi kalau kita bicara anak-anak ya, adik-adik kita, anak-anak kita di rumah. Satu hari mereka dibully secara psikologis, mungkin belum akan nampak di kita. Mereka bisa nangis, mengurung diri gitu kan. 2 hari dibully, mereka mulai malas ke sekolah, mulai takut ke sekolah. Tapi kita belum tahu ini tuh ternyata korban bully gitu. Sampai nanti mungkin sudah efeknya lebih parah kayak dia nggak mau makan, dia mungkin sudah ada masalah juga secara fisik, itu baru kita sadari. Nah, lalu ada yang sosial juga nih. Sosial ini juga kadang-kadang orang nggak nyadar gitu ya, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Sosial ini misalnya kayak orang ini dikucilkan tanpa alasan yang rasional. Misalnya kayak, oh jangan ini deh, kalau teman-teman pernah mendengar gitu ya, atau mungkin mengalami. Sekarang kan kita menggunakan WhatsApp ya, kebanyakan orang Indonesia menggunakan WhatsApp. Kadang ada kan teman-teman, grup di dalam grup lagi. Jadi ada grup dan kita ada di situ, kita berpikir bahwa oke, I'm the part of the group, aku diundang, aku udah dalam, dan kita mungkin melihat kayak, kok tenang-tenang aja ya, jarang ada yang ngobrol ya di sini ya. Tiba-tiba teman-teman baru tahu, oh ternyata ini mah grup besarnya, ada lagi grup dalam grup, grup yang lebih kecil dengan orang-orang yang selected. Nah, ini tentunya teman-teman jangan langsung pulang terus menuduh teman-temannya gitu ya. Oh, aku dibully ya, belum tentu. Bisa jadi memang ada pembahasan khusus gitu ya. Tapi yang saya maksud itu pengucilan sosial itu bisa terjadi juga di dunia digital. Jadi misalnya dengan sengaja satu orang itu dikeluarkan, misalnya di sekolah gitu ya, teman-teman kuliah atau sekolah, ada grup WA untuk tugas kelompok, ada satu orang sengaja nggak diundang supaya nilainya jelek. Itu udah termasuk pembulian teman-teman. Karena dilakukan dengan sengaja, ada efek buruknya dan lain sebagainya. Lalu juga bentuk bully lain yang tiap hari, hampir tiap hari gitu ya kita temukan adalah cyberbullying sekarang. Sangat mudah, bahkan orang pelakunya itu bisa di benua mana, korbannya di benua mana, ya kan? Serandom itu. Dan sangat mudah dilakukan. Bahkan kadang-kadang orang yang melakukan mungkin tidak menyadari. Jadi dia typing sesuatu yang menyakitkan dengan intensi memang menyakiti hati yang membaca gitu ya. Itu bisa masuk sebagai bully. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat ini beberapa contohnya gitu ya. Jangan-jangan kita juga melakukan. Jadi ini juga ajang refleksi sih ya teman-teman. Satu bentuk bully itu tadi bisa mengejek gitu ya. Name calling tuh kayak memanggil orang dengan istilah tertentu. Biasanya itu ciri fisik seringnya. Misalnya kayak temannya ada yang hidungnya pesek gitu ya. Terus kayak si pesek datang gitu. Dengan niatan memang bukan bercanda, dengan niatan memang membuat orang itu semakin tidak pede misalnya. Lalu kita juga kadang menemui yang mengejek suatu kelompok gitu. Jadi ini tadi ya yang saya bilang, mungkin orang ini punya background tertentu, dia bagian dari suatu kelompok masyarakat misalnya, kemudian dia diberikan label-label. Itu adalah bentuk bullying. Kemudian bentuk lainnya adalah fitnah yang tidak ada dasarnya,
disebarkan, gosip rumor itu sama ya, fitnah gosip rumor disebarkan supaya orang ini misalnya nggak disukain, ya. Ini sering terjadi untuk kakak-kakak yang sudah bekerja, biasanya ini politik kantor nih. Jadi ada gosip, "Ah, si ini orangnya tuh gini loh, dia suka nyelep uang perusahaan loh," atau dia tuh bisa promosi karena dia dekat sama si kepala bagian ini dan seterusnya. Jadi buatlah gosip-gosip itu sehingga orang tadi mengalami bully secara sosial. Dia dikucilkan, dia nggak disukai, dan itu bisa berdampak buruk gitu ya. Nah, terus ada yang stalking. Stalking ini juga bisa termasuk bullying karena tadi kalau misalnya orang yang stalkernya itu sesuatu atau seseorang yang lebih berkuasa, ya kan? Si orang yang terkena stalkingnya ini tidak berdaya, kemudian dilakukan terus-menerus sampai mengganggu kenyamanan, mengganggu keselamatan, tentunya sudah bisa masuk kategori bullying. Kalau penyerangan fisik, intimidasi itu udah jelas banget ya. Jadi ini beberapa contoh yang perlu kita sadari, apakah ini bentuk bully? Boleh dibantu next dulu? Nah, secara psikologis, efeknya bagaimana sih? Jadi supaya kita punya pemahaman yang sama ya, sebelum kita bicara tentang empati. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah, sayangnya sudah pernah mengalami bullying misalnya, tapi mungkin ada juga yang beruntung belum pernah mengalami sama sekali gitu kan. Jadi, mari kita coba telusuri dulu, sebenarnya status psikologisnya orang-orang yang mengalami bullying itu seperti apa sih, teman-teman? Tadi sudah terbayang ya contoh bully itu seperti apa, banyak sekali ragamnya, kadang bahkan tidak disadari. Tapi ketika itu disadari atau bahkan sudah berdampak negatif, biasanya ini yang muncul, teman-teman. Satu, tentunya orangnya akan merasa malu ya. Apalagi kalau tadi dia diejek-ejek, dia dikata-katain, dia mungkin disebarkan rumornya, disebarkan aibnya gitu ya. Yang pertama terdampak pasti rasanya, perasaan malu itu muncul. Lalu lama-kelamaan dia akan semakin rendah diri. Kadang bentuknya juga rasa bersalah, apalagi kalau kayak tadi Mas Reza bilang ya, ada yang victim blaming gitu kayak coba deh kamu tuh lebih tegas misalnya. Coba deh kamu tuh nggak usah baper. Coba deh kamu nggak usah main HP. Jadi karena banyak kata-kata seperti itu, dia udah kena bully, ditambah lagi, jadi muncul rasa bersalah, menyalahkan diri. Oh iya ya, ini salahku nih, nggak bisa melindungi diri. Oh ini salahku nih, salah milih teman misalnya. Jadi dia akhirnya ikut menyalahkan diri sendiri. Kemudian kalau itu tidak tertangani, teman-teman, biasanya akan mulai menarik diri karena rasa malu itu, rasa bersalah, akhirnya mulai disconnect sama lingkungan sekitarnya. Makin jarang kelihatan nongkrong, makin jarang kelihatan orangnya, bahkan mungkin nggak sekolah, nggak bekerja, dan lain sebagainya. Dan akhirnya muncul juga rasa tidak berdaya. Ini ada tulisan learned helplessness gitu ya. Jadi helplessness ini kan biasanya memang terjadi ketika orang nggak berdaya gitu ya. Tapi kalau learn it ini memang satu bentuk apa ya, satu bentuk bisa dibilang gangguan psikologis juga, di mana memang secara psikologis orangnya udah berpikir bahwa saya tidak akan berdaya. Saya tidak punya kemampuan untuk membela diri saya tidak punya kemampuan menolong diri saya, semua hal itu di luar kontrol saya. Padahal yang normal itu yang sehat, manusia itu kan menyadari ya, oh ada porsinya nih, ada hal-hal yang memang saya bisa kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa. Tapi kalau orang udah di fase helplessness tadi, dalam pikirannya udah, enggak, semua hal itu di luar kendali saya, apapun yang saya kerjakan pasti gagal, orang mau gimanain saya pun saya tidak mampu untuk membalas. Nah ini kan udah masuk agak parah gitu ya. Lalu kalau semakin tidak ditangani, semakin parah, bulinya terus-menerus berlangsung, nggak ada yang nolong, ya tentu saja bisa muncul rasa tidak percaya, bahkan bisa muncul kecurigaan yang berlebihan gitu. Nah, lalu secara fisik juga dan secara mental kadang muncul PTSD gitu ya, post traumatiknya. Jadi kadang-kadang munculnya dalam bentuk tidurnya kebangun terus karena mimpi buruk. Bisa jadi dia mau ngapa-ngapain dia takut. Dia jalan pulang sendiri berasa ada yang stalking. Dia mulai halusinasi mendengar suara-suara yang nggak ada. Mulai ketakutan, ada yang ngetuk pintu, misalnya ternyata tukang paket langsung sembunyi. Dia takut sama orang. Itu sangat bisa terjadi, teman-teman. Lalu tentunya karena ada trust issue tadi, susah banget membangun relasi yang sehat. Akhirnya makin sendirian juga, ya kan?
Lalu kalau yang tadi korban bullying fisik dan kadang juga secara mental tapi bisa berakibat ke fisik juga ya. Tentunya badan itu akan makin sakit, bahkan yang parah tadi saya sebutkan mungkin ada kelumpuhan, mungkin ada kematian di situ. Dan yang pastinya apapun bentuk bullyingnya besar kecil itu sangat berdampak ke psikologis dan bisa membuat orang kehilangan kesempatan. Terutama kayak yang ini ya teman-teman, yang tadi misalnya nyebarin rumor nih, bisa jadi temennya yang tadinya sangat-sangat berprestasi, harusnya promosi gitu kan, tapi gara-gara ada rumor itu, kehilangan kesempatan promosi dan lain sebagainya. Nah, boleh dilanjut dulu? Nah, ini yang paling penting nih, setelah teman-teman sudah tahu bagaimana sih, kacamata atau bagaimana sih posisi psikologisnya seorang korban bullying, kita baru bisalah bicara tentang membangun empati gitu kan teman-teman. Nah, empati ini, eee, dimaknai sebagai satu bentuk pemahaman terhadap pikiran, perasaan orang gitu ya. Jadi seolah-olah itu kita mencoba memahami dari kacamata orang tersebut. Kalau bahasa Inggrisnya kan biasa standing in your shoes gitu kan. Jadi kayak coba deh pakai sepatuku. Jadi kamu tahu rasanya jadi aku gitu. Dan ini adalah sesuatu yang berbeda dengan simpati. Kalau simpati kan kita sudah sering melakukan ya teman-teman. Jadi ini sesuatu yang lebih besar daripada simpati. Memang belum tentu orang berempati itu pasti melakukan sesuatu. Bisa juga dia tidak melakukan apa-apa. Tapi rasanya itu berbeda teman-teman. Jadi contohnya kalau teman-teman lihat ada temen yang sedih gitu ya, habis patah hati, putus cinta. Kalau orang bersimpati dia akan bilang, "Aduh kamu kasihan banget ya." Dan that's it, sudah. Aduh kasihan banget, kita tidak tahu perasaannya orang itu seperti apa, kita tidak membayangkan, kita cuma melihat, "Oh dia nangis terus nih, kasihan ya." Titik, gitu kan. Tapi kalau orang berempati, dia akan mencoba untuk, "Oke, saya belum pernah sih punya pengalaman putus cinta, tapi sepertinya menyakitkan sekali ya. Saya mau coba memahami apa yang kamu rasakan. Kamu butuh ini nggak? Butuh cerita nggak? Butuh aku temenin nggak? Kamu butuh apa? Aku ada di sini." Mungkin teman-teman levelnya beda-beda ya, ada yang nggak bisa hadir secara fisik misalnya, tapi mungkin, temennya dijajanin gitu kan atau bagaimana. Nah itu adalah bentuk-bentuk empati. Nah bicara tentang, tadi ya teman-teman di sini kan banyak yang menulis, yang saya pahami. Jadi gimana sih kita bikin tulisan yang, memang membantu korban gitu? Kita membuat tulisan yang empatetik terhadap korban. Tadi sebenarnya Mas Reza juga udah banyak kasih-kasih clue gitu ya. Jadi saya hanya memperlengkapi saja. Ada 3 poin utama yang menurut saya harus teman-teman catat ketika teman-teman nantinya membangun narasi tentang korban bullying gitu. Dan saya sangat mendukung teman-teman melakukan ini karena sekarang kan juga ada term yang sangat kita kenal ya teman-teman. Yaitu kalau nggak viral berarti no justice gitu kan. Jadi saya percaya tulisan teman-teman di sini pun akan jadi senjata itu karena memang bullying itu masih jadi sesuatu yang kita perangi sampai saat ini gitu kan. Jadi 3 hal ini teman-teman perlu perhatikan ketika bicara tentang korban bullying. Yang pertama, tadi Mas Reza juga udah sampaikan, dampaknya pada korban itu seperti apa. Itu yang kita emphasize. Jadi bukan kayak clickbait-clickbait tadi gitu ya. Bukan yang kayak dibesar-besarin, dibikin, sangat-sangat sensasional, tapi dampaknya pada korban seperti apa. Karena tadi kan juga kita susah ya membedakan mana bullying, mana bercanda, tapi dampak itu bakal menunjukkan, oh ini bullying, karena dampaknya nggak main-main gitu. Dampaknya melekat atau tinggal pada korbannya. Lalu, perasaan korban itu seperti apa? Karena ini saya bahas dari sisi psikologi ya, jadi perasaannya itu seperti apa? Oh ya mohon maaf slide-nya boleh dibantu juga kah? Kayaknya belum terganti, ya. Dan kemudian pemulihan dan dukungan. 3 hal ini yang harus jadi komponen utama dalam tulisan teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa kita berpihak pada korban. Nah, artinya apa sih? Kita udah sering dengar ya, berpihaklah pada korban. Maksudnya apa? Satu, tadi kita berempati, kita melihat dari kacamata korban. Jadi jangan mengandai-ngandai. Ketika itu memang sudah terjadi, dia sudah jadi korban, teman-teman jangan terus komentarnya berandai-andai. Coba aja kamu pulangnya jangan terlalu malam. Mungkin nggak kejadian kayak gitu. Coba aja Mbak waktu itu teriak, mungkin Mbak nggak jadi korban.
Coba aja kamu melawan saat itu, mungkin nggak sefatal ini. Nggak usah berandai-andai teman-teman, sudah kejadian dan saya rasa pun tiap manusia itu punya, apa ya, survival mode-nya gitu ya. Mungkin itulah yang terbaik yang bisa dilakukan saat itu dan memang dia nggak bisa menghindari. Jadi nggak usah menambah-nambah lagi dengan kalau saja, coba aja, atau kayak andaikan, karena bikin korban makin merasa bersalah ya kan tadi kan, secara psikologis sudah terbebani, kita tambahin lagi dengan beban kayak, "Kamu nih kurang gercep, kamu sih kurang begini, kurang begitu." Nah lalu, kedua, ini ya kalau kita ngomongin teori psikologinya, ada banyak sekali teori-teori yang ada hubungannya sama dengan bullying. Dan biasanya memang dijelaskan, pelaku bullying itu juga biasanya sudah pernah jadi korban bullying satu, atau mungkin kalaupun dia nggak pernah jadi korban bullying, ada satu situasi traumatik yang membuat dia tuh nggak stabil secara emosi, itu juga bisa. Atau kayak memang dia mungkin, menggunakan obat-obat terlarang gitu ya, drug abuse, atau mungkin memang dia kriminal karena sesuatu hal. Jadi memang kalau secara psikologinya kita lihat personalnya, iya, pelaku bullying itu juga masalah, dia punya masalah pribadinya. Tapi bukan berarti ketika kita menulis, kita membenarkan tindakan pelaku. Apapun alasannya, kita paham bahwa ada alasannya, tapi kita juga nggak bisa membenarkan pelaku gitu ya. Jadi di tulisan itu kita jangan terus kayak, eee, iya karena pelaku ini juga korban bullying sehingga dia melakukan ini. Karena di titik ini kita lagi nggak bahas pelaku, kita bahas korbannya, ya kan? Nah, kemudian validasi perasaannya. Mungkin ada yang biasa aja, ada yang histeris. Karena apa? Tiap orang itu defense mekanismenya beda-beda, teman-teman. Jadi cara dia bertahan itu berbeda-beda. Ada orang yang sekarang dia kelihatannya baik-baik saja, dia kayak tegar, mungkin diwawancara gitu ya, diajak ke podcastnya Bang Denny biasanya ya, kalau korban bullying ya. Nah, mungkin dia datang dengan senyum, dia kayak, "Oke, saya memaafkan, saya sudah ikhlas, saya sudah begini, sudah begitu." Tapi kan kita nggak tahu, apakah keikhlasan itu benar-benar sudah ikhlas, apakah dia benar-benar sudah damai, atau dia mungkin meledaknya 2 bulan lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalau dari teorinya teman-teman, ngomongin PTSD, ngomongin trauma, trauma itu nggak selalu meledak, misalnya nggak ada waktunya gitu. Kalau kayak sakit itu kan bisa diprediksi ya teman-teman, misalnya kayak ada orang, kena penyakit karena dia terinfeksi sesuatu, dokter bisa prediksi, oh biasanya hari kesekian dia demam karena virusnya itu masa inkubasi misalnya. Tapi namanya trauma dengan kompleksitasnya manusia, agak susah sih kita nebak kapan dia benar-benar meledak gitu ya. Makanya, apapun perasaan korban pada saat itu, kita validasi. Ketika mereka histeris, mereka sangat marah, sangat kecewa, itu yang kita highlight dalam tulisan kita. Bahwa dampaknya pada korban segininya loh. Korban sampai mungkin nggak bisa makan lagi, nggak bisa gerak lagi misalnya. Atau misalnya dia biasa saja, tapi dia tampak memang menutup diri, apapun itu. Dan juga keluarga korban. Jadi, jangan yang saya suka lihat kalau di netizen Indonesia tuh kadang-kadang mencari-cari gitu. Jadi misalnya ada korban bullying atau korban kekerasan apapun, lalu keluarganya lagi diem, lalu kayak, "Kok keluarganya nggak berkomentar? Ini keluarganya mana? Kok belum bersuara?" Hello teman-teman, tadi ya, tiap orang punya caranya masing-masing, jadi jangan dipaksa. Kalau dia belum bisa, ya sudah, itulah yang bisa terjadi saat ini. Lalu, kita tegaskan lagi dampak-dampak yang korban alami, kita tidak lebih-lebihkan. Jadi, jangan karena kita cari sensasi gitu ya. Karena saya juga paham sekarang kita bersaing dari segi konten gitu ya. Semakin sensasional, semakin banyak clickbait, itu yang akan menghasilkan. Tapi kita juga sebagai manusia yang punya nurani, mari kita usahakan untuk kita tidak melebih-lebihkan. Bayangkan itu kan bencananya orang gitu ya. Masa kita lebih-lebihkan lagi atau kita kurang-kurangin gitu, karena kita merasa kayak, "Aduh sepele banget, aku kerdilkan ah pengalaman ini." Padahal mungkin orang yang mengalami merasa itu besar banget gitu. Jadi jangan juga teman-teman kayak, gitu aja sampai trauma. Padahal aku pernah loh mengalami yang lebih parah gitu kan. Jadi malah banding-bandingkan, pengalaman pahit gitu juga nggak baik. Lalu tunjukkan dukungan, karena tadi saya juga bilang, teman-teman, tulisan kalian adalah senjata untuk mendapatkan keadilan.
itu sangat penting untuk korban. Maka ketika teman-teman menulis, teman-teman bisa satu, edukasi masyarakat untuk melawan bullying. Karena ada kecenderungan kita masih membiasakan atau menganggap normal, menormalisasi gitu ya. Kayak wajarlah, namanya juga anak-anak suka bercanda, dorong-dorongan, padahal anaknya didorong tiap hari gitu ya. Itu udah nggak wajar. Atau kita juga bisa edukasi masyarakat untuk bantu korban bullying. Misalnya kalau kamu lagi di KRL gitu ya, kamu lihat ada seorang anak jadi korban bullying. Dia mungkin disamperin sama satu geng gitu ya, dipojokin, di apa sih namanya, dimintain duit gitu. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai orang yang witness itu, orang yang melihat itu. Jadi kita edukasi juga masyarakat kita supaya kalau lihat korban bullying, kamu jangan cuma jadi tukang tonton atau kamu jangan justru keluarin HP, direkam-rekam, tapi bisa nggak kamu bantu juga korban bullying itu? Kemudian kita juga akan menjangkau orang-orang yang membaca. Siapa tahu ada orang yang mengalami bullying juga, tetapi dia nggak tahu harus kemana selama ini. Jadi kita berikan informasi, kalau mau aduan hukum bisa kemana, LBH mana yang bisa membantu. Kemudian kalau mengakses PFA atau Psychological First Aid gitu ya, bagaimana caranya. Kalau mau ke klinik, klinik mana yang bisa menampung, rumah sakit mana yang bisa menampung. Jadi gunakanlah kesempatan teman-teman, platformnya teman-teman masing-masing untuk memberikan, makna gitu ya pada peristiwa bullying ini. Boleh dibantu lanjut dulu? Nah, yang selanjutnya ini adalah batasan psikologisnya, tadi kan yang secara umum gitu ya. Nah, secara psikologis korban bullying memang sudah sangat rentan gitu ya. Jadi yang paling harus kita lakukan adalah kita jangan menggiring diperkuatnya suatu stigma negatif. Maksudnya bagaimana? Suka nggak suka, kita sadari apa tidak, lingkungan kita itu kan cenderung kadang-kadang masih ada, oh ini masyarakat kelas 1, kelas 2-nya gitu ya. Dan biasanya juga salah satunya berbasis gender, yang paling rentan itu seperti itu. Dan tadi ya, bicara bullying, kadang-kadang bullying itu bisa, apa ya, bisa saling berpotongan juga sama kayak pelecehan dan lain sebagainya. Dan cenderung kadang-kadang kita masih menyalahkan korban gitu kan. Misalnya kayak ada orang yang, mengalami pelecehan ini ya, kita biar mudah ya contohnya, pelecehan, kemudian kita salahkan korban atau mungkin kita nggak secara langsung menyalahkan sih, tapi kita bikin judul berita, "Perempuan berwajah cantik ini, dilecehkan oleh temannya di malam hari," dan lain sebagainya. Jadi kita memang ikut jadi melecehkan juga sebenarnya, gitu ya. Atau kayak anak pendiam ini dikeroyok oleh teman-temannya karena tidak ikut, ke acara ulang tahun temannya atau apapun itulah. Kurasa teman-teman lebih jago ya bikin judul-judul, tapi yang kumaksud, kita sudah banyak baca yang clickbait seperti itu, jadi jangan kita lakukan. Karena kita ketika kita memberikan label-label tersebut, kita malah semakin menggiring stigma negatif bahwa, oh kalau orang lemah, pendiam, emang biasanya korban bully gitu kan. Kayak udah punya mindset gitu loh teman-teman. Kita jarang deh membayangkan orang pendiam itu bulinya. Pasti kita udah berpikir pendiam gak punya teman pasti korban bully. Agak jarang pendiam gak punya teman jadi pelaku bullying gitu kan. Jadi jangan kita tambah lagi stigma negatif itu karena belum tentu loh orang yang pendiam itu korbannya. Bisa jadi orang yang jadi korban malah orang yang paling ribut gitu kan atau orang yang paling friendly sedunia. Karena tadi bisa terjadi pada siapapun ketika sudah ada relasi kuasanya. Kemudian tidak perlu juga kita bandingkan pengalaman sejenis. Ini juga saya pernah menemukan gitu ya. Kalau ini judul podcast sih, bukan judul tulisan, tapi kadang-kadang kan gitu ya supaya viral terus kayak misalnya sudah pernah ada kejadian, orang bully gitu ya, sampai orangnya meninggal misalnya. Sebutlah itu peristiwa bullying X gitu kan. Lalu ada nih berita baru orang lain yang mungkin kejadiannya juga kurang lebih gitu. Kemudian judul beritanya, "Lebih parah daripada bullying X kemarin. Ini." Jadi kayak kita malah bandingin, lebih parah yang mana? Padahal semuanya parah, teman-teman. Kalau sudah bullying, korbannya sudah terdampak, semuanya itu sama parahnya. Nggak ada yang lebih parah, lebih ringan. Satunya didorong, satunya dicaci maki, dua-duanya bisa sakit hati. Bahkan yang mungkin cuma dikatain, bisa jadi traumanya lebih besar daripada yang didorong-dorong. Jadi kita nggak perlu banding-bandingin. Kemudian, ini juga yang saya mau titip pesan ke teman-teman.
Jadi dalam psikologi, dalam ilmu trauma, ada namanya secondary trauma, teman-teman. Orang itu bisa jadi trauma hanya karena baca berita buruk. Atau orang jadi trauma gara-gara nonton video yang serem misalnya, atau kejam. Jadi, sebaiknya teman-teman nggak perlu detail menceritakan kronologi gitu ya. Ada dua dampak negatif. Satu, orang yang baca mungkin jadi ikut trauma, dan kita akan susah untuk tanggung jawabnya. Yang kedua, ada juga namanya observasi gitu kan. Jadi kalau menurut teori belajar gitu ya, learning theory, orang itu bisa melakukan satu perilaku dengan nyontek atau melihat orang lain melakukan hal itu. Jadi ada kan di dunia kriminal itu ada kriminal yang copycat. Jadi dia menggunakan metode yang sudah pernah ada, modus operandinya ada, dia contoh, akhirnya dia lakukan juga. Maka kita nggak perlu cerita detail kejadian kronologinya bagaimana. Secara general saja. Kemudian tadi hindari sensasi, kita udah tahu, udah dibahas juga. Dan tentunya kita juga jangan ikut merundung pelaku atau membuli pelaku gitu ya. Jadi kita pikir, oh biar impas kita bully balik aja, kita katain juga nih si pelaku. Ternyata pelakunya misalnya apa ya, pelakunya misal ompong gitu ya. Lalu kita jadi ikut-ikutan mengata-ngatai si pelaku, oh si ompong ini dan seterusnya. Tidak perlu teman-teman. Nah, boleh lanjut ke slide terakhir harusnya. Kalau yang terakhir ini, saya rasa teman-teman semua juga udah tahu, ini lebih ke secara etikanya gitu ya. Jadi yang pasti satu, lindungi identitas korban, jadi nggak perlu di-share nama lengkapnya, nggak perlu di-share dia fotonya di mana, termasuk lingkungannya. Jadi nggak perlulah kita kayak, oh dia karyawan di PT ini, oh dia anak sekolah di sini. Sebisa mungkin kita general saja, karena pastinya korban itu juga butuh privacy ya teman-teman. Tadi mereka masih di-link sama rasa malunya, masih di-link sama rasa tidak percaya diri, jadi kita juga berusaha melindungi. Kemudian ya kita juga hindari grafis yang membuat korban makin terekspos gitu ya, misalnya kayak menampilkan ketika dia dikeroyok. Ya kan kalau udah masuk ke digital agak susah dihapus ya teman-teman. Mungkin dia nanti dua tahun lagi, berapa tahun lagi dilihat balik, mungkin dia jadi trauma lagi gitu. Jadi sebaiknya kita memang lebih bijak aja sih teman-teman. Begitu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya rasa juga udah banyak terbantu dengan materi Mas Reza tadi ya. Semoga bisa menambah insight. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Rama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Tiffany atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Saya sendiri tuh jadi belajar banyak banget cara membedakan bullying dan bercanda, terus perbedaan simpati dan empati. Karena menurut saya bullying itu sendiri sangat amat membekas ya untuk korban, trauma juga jangka panjang gitu. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman jika ingin bertanya secara langsung, silakan gunakan fitur raise hand di Zoom. Oke, jika teman-teman ingin mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat juga kami persilahkan. Untuk pertanyaan yang masuk akan kami tampung terlebih dahulu. Oke. Mungkin untuk Kak Herman dipersilakan bertanya. Oke, suaranya sudah kedengaran belum, Kak? Oke, Sudah. di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin tanya tentang bullying tadi ya. Karena kan di situ ada dua jenis ya. Pengucilan sosial secara luring dan pengucilan sosial secara daring. Nah, ini ada peristiwa misalnya gini, ada seorang ketua, katakanlah ketua organisasi sebuah kampus, ya, organisasi sebuah kampus yang punya gagasan, terus yang punya visi misi, yang ada segelintir kelompok atau oknum di dalam organisasi tersebut tidak menyukai tentang visi misi yang dibawa oleh ketua ini. Dan kemudian si kelompok itu, ya, si kelompok itu membuat, katakanlah yang tadi dengan istilah grup dalam grup.
Nah, apakah di sini apakah konteksnya si ketua ini apakah telah apa namanya menjadi korban pembulian atau hanya sekedar apa beda ideologi atau apa gitu ya. Terus yang kedua adalah untuk mengatasi bully ini ya memang kita harus yang pertama memang harus ke orang tua masing-masing, yang kedua memang harus ke faktor lingkungan ya kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut Kak Tiffany Chandra untuk mengatasi bullying ini secara masif, secara spesifik itu bagaimana? Nah, itu aja dua pertanyaan yang saya lontarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Kak Herman atas pertanyaannya. Mungkin ini akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk penanya selanjutnya, silakan Raisa. Mungkin untuk Mbak Sasa kami persilakan. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Selamat malam, saya izin bertanya dengan nama saya Sasa. Mungkin pertanyaan ini akan lebih ke Kak Tiffany ya terkait bullying tadi. Saya sekali tadi kita belajar tentang bagaimana melihat dari ya sisi korban ya korban bullying. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih Kak faktor pembentuk seseorang menjadi seorang bullying gitu karena sebagai orang dewasa gitu ya saya ingin nantinya tidak ada generasi-generasi selanjutnya yang akan meneruskan rantai bullying ini seperti itu. Itu sih Kak, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Sasa. Mungkin untuk selanjutnya boleh raise hand. Oke, untuk Kak Gita, kami persilakan. Boleh on mic. Mohon maaf belum masuk ke dalam Zoom ini. Gitu. Halo? Halo Kak Gita. Iya, halo. Sudah masuk belum, Kak? Oke, sudah masuk. Oh iya, maaf. Selamat malam, Kak Tiffany, dan Kak Reza, dan Kak Rahma. Ini saya ingin bertanya, berapa lama biasanya masa pemulihan terhadap apa ya, istilahnya PTSD? Tadi kan ada disebutkan PTSD ya. Karena begini, ada korban bullying yang ini apa dia itu mengalami bullying itu di masa kanak-kanak remaja, tapi dia berhasil menekan semua apa efek-efek dari bullying verbal yang dia alami, walaupun ternyata itu tanpa sadar membentuk kepribadian dia jadi kepribadian yang tertutup dan menarik diri gitu. Tapi dia baru sadar bahwa itu ternyata adalah efek dari kejadian bullying yang pernah dialami di masa dia kecil gitu. Setelah dia dewasa terus dia baru tahu gitu seperti itu. Nah itu berapa lama biasanya proses pemulihan yang seperti itu? Seperti itu Kak Tiffany. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Gita atas pertanyaannya. Oke.
Oke, ini langsung kita jawab ya pertanyaan pertama dari Kak Hetman. Dan pertanyaan pertama, ada peristiwa seorang ketua organisasi sebuah kampus yang punya gagasan dan visi misi, dan ada kelompok yang tidak menyukai, dan kelompok ini membuat grup dalam grup. Apakah ketua sudah menjadi korban bullying atau hanya sekedar berbeda ideologi? Seperti itu. Mohon untuk dijawab buat Atani. Oke, terima kasih sudah dibantu bacakan pertanyaannya. Tadi ada dua ya sebenarnya pertanyaannya ya. Yang pertama tentang yang grup dalam grup. Nah, sebenarnya jawabannya balik lagi. Tadi kan ada beberapa ciri khas gitu ya, yang bisa kita kategorikan sebagai bullying. Pertama tadi memang ada intensinya, kemudian secara berulang, menyebabkan korban itu mendapatkan dampak negatif gitu ya, dampak yang jangka panjang. Kemudian memang biasanya ada relasi kuasa. Nah, kembali ke kasus yang tadi, sempat ditanyakan juga kan, apakah ini ada perbedaan ideologi dan lain sebagainya. Ketika ada grup dalam grup, kita perlu lihat dulu, intensinya apa nih grupnya. Apakah memang tadi karena si ketua itu kurang bisa mendengarkan, misalnya gitu ya. Jadi daripada langsung disampaikan ke ketuanya, oke kita diskusi dulu nih di grup lain, nanti baru kita sampaikan ke ketua. Kalau memang niatannya nggak ada yang buruk-buruk gitu, artinya ini hanya untuk diskusi perbedaan pendapat, menyatukan pikiran, ya udah berarti bukan bullying. Tapi kalau niatannya memang buruk gitu ya, dengan sengaja supaya ketuanya ini nggak ada yang dukung, supaya ketuanya digulingkan misalnya, supaya ketuanya itu kehilangan informasi, kehilangan akses. Nah itu berarti punya niatan buruk, kemudian berulang-ulang, jadi bukan karena suatu peristiwa spesifik, tapi dari awal sampai akhir misalnya orang pada gosipin nih orang tersebut di dalam grup. Nah, itu berarti kan sudah ada intensi buruk, dilakukan berulang, ada dampak negatif, ya bisa jadi itu adalah bullying. Jadi harus kembali dulu sih ke konteksnya gitu ya yang pertama. Kemudian tadi yang saya tangkap itu pertanyaan keduanya adalah biasanya ketika seseorang menjadi korban bullying itu paling baik adalah bercerita dulu ke keluarga atau dibantu ke keluarga gitu ya, sama lingkungan terdekat. Nah, ini kembali lagi kontekstual juga. Jadi bicara tentang manusia itu selalu kontekstual gitu ya. Kalau misalnya keluarganya memang adalah safe space-nya dia, seperti judul acara kita hari ini gitu ya. Safe space, nggak ada judgement di situ, orang-orang empati, orang-orang bisa membantu, tentunya ya baik, dia bisa bercerita kepada orang terdekat. Tapi kalau kondisinya ternyata pelaku justru adalah orang-orang terdekat, nah ini yang susah nih. Berarti mesti mencari bantuan dari tempat lain. Mungkin seperti itu sih jawabannya. Jadi ini karena bisa dibilang agak ini ya, case-nya itu agak general, jadi saya kurang bisa menangkap juga konteksnya bagaimana. Tapi lagi-lagi yang saya mau pesan teman-teman, setelah sesi hari ini dari sesinya Mas Reza dan saya, jangan terus semua hal dianggap bullying ya teman-teman. Jadi jangan nanti teman-teman berprasangka buruk juga sama orang lain. Tapi coba lihat dulu intensinya apa, tujuannya apa, niatannya apa, dan bagaimana dampaknya ke teman-teman. Mungkin begitu Mbak Rama, saya kembalikan dulu. Terima kasih banyak Mbak Tiffany atas jawaban luar biasanya. Mungkin untuk Mas Reza ingin menambahkan? Sudah cukup kayaknya dari Mbak Tiffany ya, benar kata Mbak Tiffany sih tadi itu, maksudnya lebih baik ya karena kita udah di usia dewasa dan ini juga urusannya soal misalnya karir gitu ya, organisasi, kalau misalnya merasa ada ketersinggungan atau merasa jangan-jangan, daripada jangan-jangan mendingan kita tanya aja ke orangnya apakah benar saya sedang dikucilkan, atau misalnya kalau misalnya ada perbedaan pendapat bagian mana yang kira-kira bisa kita selaraskan gitu supaya ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk bullying ini. Hanya Mas Reza dan Mbak Tiffany lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Kak Tiffany, Oke, thank you Mbak Rama. Agak hilang suaranya, tapi kebetulan saya mencatat juga gitu ya. Tadi yang saya tangkap adalah pertanyaan dari Mbak Sasa adalah apa sih hal-hal yang membentuk seorang bully gitu ya, atau pelaku bullying. Tadi saya sempat singgung sedikit. Jadi memang kalau secara teorinya gitu ya, secara pandangan psikologi ada banyak banget
penyebabnya gitu. Paling simpelnya kayak orang ini itu nggak punya rasa percaya diri. Itu juga salah satu faktor yang paling besar gitu, membuat seseorang menjadi bully. Karena ketika dia nggak bisa fulfill sesuatu untuk buat dia rasa percaya dirinya tumbuh, akhirnya dia bully orang supaya dapat sense of aku lebih powerful gitu. Ketika ada korban, dia kan merasa, oh aku powerful, aku terpenuhi nih kebutuhan untuk dihargai, aku terpenuhi nih kebutuhan untuk dianggap punya kekuatan gitu ya, atau punya pangkat dan lain-lain. Itu bisa jadi salah satu alasan orang jadi bully. Kedua tadi yang juga populer adalah dia sendiri adalah korban bully. Ini agak nyambung ke pertanyaan Mbak Gita berikutnya ya. Yang tadi berapa lama sih? Mungkin sekalian saya jawab kalau boleh Mbak Ramah karena agak berkaitan. Aman ya? Boleh Mbak Tiffany, kami persilakan. Oke, terima kasih. Nah, jadi agak menyambung, orang yang pernah menjadi korban bully itu juga bisa menjadi bully. Karena tadi kalau traumanya belum selesai, tadi kan ketika seseorang terkena bullying gitu ya, efek psikologisnya salah satunya dia nggak percaya diri, ya kan? Merasa bersalah, merasa udah nggak punya harapan ke depan. Nah, ketika itu nggak dikelola dengan baik, bisa muncul masalah emosional yang serius. Nggak bisa mengendalikan ketika tiba-tiba traumanya muncul, dia mungkin panik, dia jadi nyerang orang gitu. Atau ada juga yang berpikiran, oh dulu aku itu salah langkah, atau aku itu kurang jahat, aku kurang galak, sehingga aku jadi korban bully. Sekarang aku akan jadi orang yang jahat dan galak itu, supaya orang tahu aku nggak bisa diinjek-injek. Nah, itu adalah mindsetnya korban yang jadi bully pada akhirnya. Jadi memang tadi kalau pertanyaannya berapa lama, itu yang jadi masalah. Kita nggak punya prediksi teman-teman, seperti saya bilang tadi. Kalau virus itu masuk ke tubuh kita, jelas ada masa inkubasinya berapa lama sampai muncul penyakit. Tapi kalau udah jadi korban trauma, itu ya makanya kalau di bidang psikologi, psikiatri gitu ya, biasanya kita berkala teman-teman. Paling baik itu memang setelah trauma terjadi, sudah disadari traumanya, segera ditangani gitu kan. Artinya segeralah konsultasi, segeralah terapi, supaya nggak perlu jangka panjang. Karena tadi efeknya kan banyak banget. Orang nggak percaya diri itu bisa makin nggak percaya diri seiring berjalannya usia. Misalnya tadi dia waktu kecil sering diejek karena badannya besar, dia mungkin kurang bisa olahraga gitu ya. Kemudian dibully sama teman-temannya. Nanti dia masuk SMA, dia semakin merasa nggak percaya diri, akhirnya dia mungkin nggak bisa bersosialisasi. Kemudian misalnya orang yang dia sukai ditikung sama temennya karena dia nggak pernah bisa bilang kalau aku suka sama kamu gitu. Lalu dia makin nggak percaya diri, aku emang orang gagal. Masuk ke dunia kerja, dia disalah-salahin sama orang lain, dia difitnah. Tapi karena dia nggak percaya diri, dia nggak berani untuk membela dirinya juga. Dia cuma diam, menerima aja ketika dikata-katain dan lain sebagainya. Jadi udah terlalu besar ketika pada akhirnya dia mau konseling atau mungkin dia mau terapi, bisa teman-teman. Tapi prosesnya akan sangat panjang karena bisa teman-teman bayangkan ya, kalau suka nonton film-film barat, film 4 musim, kadang bola salju tuh kayak gitu teman-teman. Awalnya kecil, mungkin kayak seukuran telapak tangan, tapi dia menurunin lereng dikit, makin besar, makin besar, makin menggulung, akhirnya jadi besar sekali. Nah, itu yang terjadi pada manusia ketika nggak ditangani dengan baik gitu ya. Tapi jangan khawatir juga, bukan berarti kayak kalau udah lama banget nih udah nggak bisa sembuh nih, udah nggak ada obatnya, nggak begitu sih teman-teman. Karena manusia itu punya otak manusia itu plastis teman-teman. Kita kan bicara manusia nggak cuma bicara hati ya, ada otak juga di situ. Otak manusia itu plastis bisa berubah, kita bisa redo lagi, walaupun ya tentu prosesnya nggak gampang gitu ya teman-teman. Dan yang pasti kadang-kadang itu yang saya bilang korban trauma, korban bullying, kadang-kadang nggak sadar loh mereka itu korban. Kadang-kadang nggak sadar loh mereka punya masalah. Jadi kenapa tadi saya sempat sharing ya, walaupun Mas Reza udah tunjukin eh, apa namanya bully itu apa, efeknya itu apa, supaya teman-teman juga harapan saya jadi bisa bantu mengenali kalau di lingkungan sekitarku ternyata ada yang jadi korban bully, aku bisa bantu apa nih? Supaya jangan terlalu lama, jangan sampai dia juga jadi pelaku bullying. Mungkin kurang lebih begitu sih Mbak Rama, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Tiffany. Apakah dari Kak Herman dan Kak Gita sudah menjawab pertanyaannya?
Sudah Kak, sudah terjawab. Terima Cukup kasih. jelas. Efeknya besar ya ternyata ya. Kalau nggak disembuhkan segera. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin ini lanjut ke pertanyaan ketiga. Agar tidak ada terjadi lagi selanjutnya, apa faktor pembentuk dari seorang bully? Boleh dijawab? Ini ke saya kan Mbak Rama? Iya. Oh, boleh dibantu lagi pertanyaannya tadi? Agar tidak terjadi lagi selanjutnya kepada generasi selanjutnya, Oh apa iya. faktor pembentuk dari seorang perempuan? Nah, itu tadi sih paling pertama, kalau kita bicara tentang generasi selanjutnya ya, saya membayangkan memang kita bicara tentang anak-anak kita, mungkin adik-adik kita gitu. Yang pasti, satu, kita juga memberikan edukasi kepada mereka, mana sih tindakan yang sudah termasuk bully gitu kan. Karena anak-anak kan kadang nggak paham ya, waktu dia diejek-ejek itu namanya bully, dia nggak paham. Dia tadi cuma bisa nangis, mungkin dia jadi nggak mau sekolah, kita tanya juga dia nggak bisa jelasin kenapa nggak mau sekolah, dan lain sebagainya. Pertama beri kesadaran itu dulu, lalu kita juga harus peka melihat tanda-tandanya. Kalau anak-anak itu biasanya memang paling banyak itu ke fisik sih. Dia jadi sakit, dia mungkin jadi nggak mau makan, nggak mau main, pokoknya jadi aneh gitu, beda dari biasanya. Jadi kita sebagai orang lebih tua pun kita harus melihat tanda-tanda itu. Kemudian yang pasti kita juga jadi orang yang terbuka gitu kan. Jadi artinya ketika anak itu mengalami bully, jangan sampai dia takut ngomong sama kita. Karena kadang ada yang begitu kan. Anaknya misalnya jadi korban kekerasan, anaknya jadi korban bully. Sampai ke rumah dia cerita, dikerasin lagi sama bapaknya misalnya. Lah, kok nggak dipukul balik sih? Lah, kok nggak diapain sih gitu? Anaknya makin merasa nggak punya tempat cerita, kayak yang tadi disampaikan ya. Apakah keluarganya itu adalah safe space-nya dia atau jangan-jangan bukan? Nah, lalu tentunya kita sebagai orang dewasa, kita juga berani untuk stand up gitu. Untuk orang-orang yang jadi korban bully, kita berani melindungi, kita berani menolong gitu. Dan pastinya kita sendiri harus dealing dengan segala macam badai taufan hidup kita gitu ya. Kan sebagai orang dewasa pasti banyak banget tantangannya. Jangan sampai kita jadi getir hati, jadi kayak pahit hati gitu dan akhirnya kita sakitin orang lain gitu. Jadi kayak kata Mas Reza tadi, kalau ada masalah sebagai orang dewasa, duduk bareng, ngobrol gitu. Jangan terus memfitnah, jangan terus tangan kita yang maju duluan gitu kan. Tapi kita coba selesaikan masalah dengan pride gitu ya, dengan penuh kehormatan, kita bicara baik-baik. Dan kalau kita bisa melakukan itu, tentunya kita nggak akan pernah jadi bully, kita nggak akan pernah melakukan itu, dan akhirnya orang-orang di bawah kita, yang look up ke kita, yang mencontoh hidup kita, itu juga tidak akan melakukan. Begitu Mbak Rama, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Tiffany. Untuk Kak Sasa, apakah pertanyaannya sudah dijawab pas? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Leni nih. Langsung ke inti pertanyaannya, apakah mengutarakan kemarahannya pada pelaku akan membantu proses healing pada korban? Boleh dijawab untuk Mas Reza atau Mbak Tiffany, dipersilakan untuk menanggapi. Mungkin dari Mas Reza dulu kali ya, boleh bergantian. Oke, ini tapi aku karena nggak punya ilmu psikologisnya, jadi pakai pengalaman sendiri aja ya. Ya, mungkin teman-teman mungkin bisa relate gitu. Apakah mengutarakan kemarahan pada pelaku akan membantu proses healing pada korban? Eh, Mengutarakan kemarahan yang pernah saya lakukan sebelumnya ada gini, kita harus bisa membedakan antara emosi sama aksi gitu. Jadi emosi adalah kita marah nih, dikatain dasar gendut marah boleh gitu. Tapi kalau misalnya emosi kita jadi aksi, jadi marah-marah gitu, ngapain lu ngata-ngatain gua gendut, kayak lu cakep aja gitu, itu yang menurut saya kurang baik gitu. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi, ketika kita udah bisa memilah ini mana emosi mana aksi gitu, mana perasaan marah mana aksinya marah-marah, kayaknya
nggak perlu gitu untuk disampaikan juga karena aksi emosi, aksi marah-marah kita cuma akan menimbulkan, reaksi emosi negatif aja ke diri sendiri gitu. Ini berdasarkan pengalaman ya, Mbak Tiffany, aku nggak punya background psikologinya gitu. Cuma kalau misalnya ketika kita belum tentu juga kalau kita udah meluapkan kemarahan akan terasa puas gitu, yang ada nanti malah kita, merasa bersalah atau misalnya pelakunya manipulatif, kita di-gaslight gitu kan, itu sangat tidak nyaman malah gitu. Kalau mungkin, Mbak Leninya, mau tips, aku biasanya justru meluapkan emosi lewat nulis gitu. Nulis aja misalnya nggak perlu bikin tulisan feature bullying lah yang mungkin agak susah gitu. Nulis diary aja gitu di blog gitu atau mungkin di, eee buku catatan gitu. Hari ini kesel banget sama si ini gitu, tulis aja gitu, nggak harus jadi aksi kok emosi kita gitu. Entar kalau udah tidur juga mungkin 2 3 hari lupa. Kayak gitu Mbak Rahma. Oke, terima kasih banyak Mas Reza atas jawabannya. Luar biasa banget jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih di kolom chat. Oke, ini dari Muhammad Erik Nur Hidayat. Saya ada teman karena efek bullying dari kecil, dari keluarganya sendiri sehingga kebawahnya sampai dewasa, teman mencoba sikap menarik diri, pendiam hingga anti sosial bahkan sampai dia menikah. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini menurun di anaknya gen pendiamnya atau efek yang diterimanya? Soalnya faktanya anaknya jadi pendiam dan bagaimana solusi mengatasi hal ini agar keluar dari efek ini? Dan mungkin ini langsung ke pertanyaan terakhir, berhubung ini sudah jam 9, langsung ke pertanyaan terakhir aja ini. Ini kayaknya langsung ke inti pertanyaan saja. Jadi pertanyaannya, saat momen yang nggak diinginkan itu mendadak datang, apa sih yang harus dilakukan dirinya? Oke, boleh Mbak Tiffany menjawab pertanyaan tadi? Mbak, ini tadi ada satu yang kelewat, Mbak, buat Mas Reza, yang dari Mbak Gabriela. Untuk menulis apakah masih perlu 5W1H kalau menulis tentang bullying? Mungkin mau di itu dulu kah, Mbak? Boleh? Mas Reza dipersilakan Iya, untuk menjawab. Ya oke, Mbak Gabriela terima kasih pertanyaannya. Makasih Mbak Tiffany juga sudah, membawa ke fokus, karena udah jam 9 juga tadi ya, kita singkat aja. Sebenarnya perlu tapi di apa ya, yang tadi dibikin, berkarakter gitu. Jadi 5W1H-nya jangan dibikin seperti berita straight news gitu, seperti berita breaking news. Telah terjadi perundungan kepada siswa A pada hari Senin, di sekolah, tangannya patah dipukuli oleh misalnya kakak kelas gitu. Nah itu kan berita yang sangat straight news gitu, 5W1H-nya where-nya, tercakup gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin berita feature yang menggugah perasaan, pembaca bisa diubah dikit gitu. Jadi misalnya kayak who-nya gitu, masa depan siswa A sebagai, pelukis terancam hilang, tangannya yang biasa digunakan untuk, mewarnai atau menggambar, kini tak bisa lagi digunakan akibat perundungan gitu. Itu kan udah menjelaskan bahwa, oh dia ternyata punya karakter, siswa A ini bukan sekedar korban gitu, dia juga siswa berprestasi yang punya masa depan dan masa depannya tuh terancam hancur karena, bullying gitu. Jadi kita main agak dikasih karakter, dikasih emosi gitu di tulisannya gitu. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya Mas Reza. Gimana Mbak Gabriel, apakah sudah menjawab? Oke. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya yang tadi, Mbak Tiffany boleh dijawab? Oke, Mbak, ini langsung saya jawab dua-duanya ya, Mbak. Yang dari Kak Atar, itu tadi tentang anak yang mungkin pernah dibully, kemudian jadi pendiam, dan kelihatannya dia baik-baik saja, tapi kadang-kadang mungkin ada momen dia tuh masih terpancing gitu ya. Dan pertanyaannya kalau momennya tiba-tiba muncul seperti apa? Nah, ini yang tadi saya maksud, efeknya orang tuh beda-beda. Ada yang sekarang dia diam saja,
looks fine gitu ya, kayaknya dia main-main aja tuh sama temennya nggak ada masalah, mungkin emang jadi lebih pendiam sih, tapi nggak yang sampai mogok sekolah atau bagaimana, sehingga orang tua berpikir, "Oh nggak masalah nih, nggak aman-aman aja," gitu. Tapi masalahnya kan sama seperti luka yang dibiarkan ya teman-teman ya, kita nggak tahu dalamnya itu sudah busuk kah, atau mungkin dalamnya ada luka yang menyebar kemana mana infeksi. Nah, makanya yang paling baik memang ya ditangani secara, profesional gitu. Artinya anaknya mungkin dibawa untuk konseling atau mungkin ke psikiater gitu ya, dibantu untuk memastikan apakah dia sudah fine, dan biasanya pun yang kita lakukan itu ketika menghadapi korban-korban bullying atau kekerasan adalah kita bantu mereka berdaya kembali, teman-teman. Jadi bukan ini ya, bukan supaya bisa menyerang balik atau bagaimana, tapi supaya dia punya resiliensi tadi. Dia paham bahwa oke, apa yang udah terjadi itu nggak bisa diubah, ada pengalaman buruk, tapi itu nggak define masa depannya. Artinya dia masih merupakan orang yang berharga, masih merupakan orang yang layak dan pantas untuk bermimpi dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan sih. Dan melalui konseling itu juga, anak-anak itu akan dibekali teknik untuk relaksasi, misalnya kalau tiba-tiba hyperventilating, sesak nafas gitu karena momen buruknya muncul, dia harus ngapain. Kalau misalnya nggak bisa tidur karena terbayang-bayang, ketakutan, itu harus ngapain. Ya itu memang banyak dilakukan di ruang praktek gitu sih. Jadi mungkin kalau memang mengenal seseorang seperti itu nanti bisa dibantu juga secara profesional. Nah, berlanjut ke pertanyaannya Kak Muhammad Erik, ini juga nyambung nih. Nanti kalau nggak diapa-apain, bisa jadi masalah nggak? Ya bisa. Sebenarnya saya tidak mengiyakan juga gitu ya, apakah menarik dirinya, pendiamnya itu turun secara genetik, nggak begitu juga. Karena memang manusia itu ketika punya sifat-sifat atau karakter, itu bisa dua kemungkinan. Dia nature atau nurture. Jadi kayak secara nature-nya genetik memang seperti itu, atau ada faktor lingkungan. Nah, masalahnya teman-teman kan juga tahu ya, anak-anak itu peniru ulung, anak-anak itu menyerap apapun dari lingkungannya. Jadi kalau orang tuanya pendiam, menarik diri, takutan, nggak berani bersosialisasi, kalaupun secara genetik nggak nurun, ya anaknya bakal seperti itu juga. Anaknya jadi orang yang curigaan gitu. Karena orang tuanya dari kecil misalnya dari dia masih baru mulai-mulai toddler gitu ya udah dibilangin, "Oh, jangan main keluar banyak orang jahat. Kalau ada yang ngajak ngomong jangan dijawab ya. Kamu jangan sembarang berteman, nanti kamu dijahatin." Karena masih punya pengalaman buruk masa kecil misalnya. Ya sudah pasti saya jamin anaknya bakal seperti itu juga. Dan beberapa teori juga mengatakan manusia itu dia bisa mengevolusikan selnya. Artinya kalau kita misalnya punya sifat-sifat yang kurang baik gitu ya, atau yang kayak tadi rasa pemalu segala macam, bisa jadi memang sel kita, mungkin genetik kita akan berubah juga kan. Genetik itu ada bahasa-bahasa ya semacam codingannya gitu ya teman-teman. Mungkin aja kalau sudah terbentuk seperti itu akan berubah dan turun juga ke anak ke cucu. Tapi saya nggak bisa menjamin juga ya karena itu bukan bidang keahlian saya. Tapi yang pasti adalah dua hal itu nature nurture bisa mempengaruhi. Makanya kalau sekarang ada dari antara teman-teman yang pernah jadi korban bullying gitu ya, it's never too late kok untuk nyari pertolongan. Kalau memang sampai hari ini itu masih mengganggumu, walaupun itu pengalaman 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 20 tahun lalu, nggak pernah terlambat gitu untuk kita bersihkan lagi lukanya, kita coba starting over, supaya tadi kita jangan jadi orang yang bitter, kemudian ya syukur-syukur kalau teman-teman jadi lebih ini ya, jadi lebih strong. Tapi kalau justru jadi lebih pemalu, lebih nggak percaya diri, itu kan yang kita khawatirkan juga kan. Begitu saja Mbak Rama untuk menutup malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Tiffany atas jawabannya luar biasa, menambah insight kita semua pastinya. Mungkin boleh nih berikan closing statement dari Mas Reza dan Mbak Tiffany. Mungkin boleh dimulai dari Mas Reza terlebih dahulu. Ya, closing statement nulis deh gitu. Maksud aku nyambung tadi pertanyaan yang sebelumnya soal gimana meluapkan emosi negatif kita. eh, Tulisan itu benar-benar bisa berdampak loh gitu. Mungkin pertama dampaknya ke kita sendiri, kita jadi lebih lega. Kedua, kalau kita bisa menuliskan pengalaman kita misalnya menghadapi bullying gitu dan apa-apa saja yang membantu, apa-apa aja yang menghambat kita menghadapi proses tersebut gitu. Siapa tahu nanti ada teman lain yang baca dan malah jadi terinspirasi gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya
ragu atau misalnya bingung outlet emosi negatifnya, nulis aja deh gitu, nulis tulisan Anda tuh benar-benar punya kekuatan gitu, bahwa jangan anggap remeh tulisan diri sendiri gitu. Siapa yang baca gitu? Nggak tahu, kita beneran nggak tahu gitu. Udah apalagi kan udah misalnya ada platform kayak Yorsay di mana tulisan kita bisa langsung publis dan dibaca oleh banyak orang gitu, kayaknya akan sangat bermanfaat dan berharga gitu kalau tulisan kita nih, kalau pengalaman kita ini ditulis. Terima kasih Mbak. Reza, statement yang luar biasa, keren banget. Boleh lanjut ke Mbak Tiffany? Oke, saya di sini mau mendukung Mas Reza. Jadi sepakat banget ya tentang menulis, teman-teman. Mungkin salah satu terapi yang paling murah dan mudah itu juga menulis, teman-teman. Jadi walaupun konteksnya mungkin agak beda ya, tapi kami pun para psikolog itu banyak menyarankan terutama klien-klien yang susah mengungkapkan perasaan gitu ya. Susah ngomong, mau lihat mata orang aja ketakutan. Itu biasanya kami arahkan menulis. Jadi ada namanya therapeutic writing. Kadang sesimpel coret-coret, teman-teman. Mungkin ada yang pernah dengar kayak katarsis gitu ya, istilah katarsis. Kadang-kadang tulisannya nggak bermakna. Mungkin kalau tulisan Mas Reza itu kan saya yakin pasti bagus ya. Tapi kalau klien-klien kami ini biasanya tuh satu kata ke kata lain tuh nggak nyambung Mas Reza. Jadi bener-bener nggak ada maknanya. Saat dia tulis tuh dia nggak berpikir maknanya apa. Tapi dari tulisan itu ketika dibaca ulang, ternyata ketahuan lah. Oh, ternyata selama ini saya cemas terus karena ada isu ini loh. Dari sekian halaman saya tulis, isu ini muncul terus gitu, konsisten. Nah, disitulah kita bisa tahu kebutuhan kita apa. Dan tadi juga saya ingat ya ada pertanyaan, kalau misalnya kita jadi korban bullying, kita boleh nggak bukan membalas orang, tapi ngasih tahu orangnya bahwa kita sakit hati misalnya. Nah, tadi menurut saya jawaban Mas Reza udah tepat banget ya. Kita perlu memperhatikan juga sisi keamanannya. Kalau orangnya memang sudah tanda kutip bertobat, kita ngasih tahu dia minta maaf sih nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian adalah korban bullying, bullyingnya adalah seorang yang suka mukulin orang, saya sih tidak menyarankan kalian bertemu lagi gitu, karena membahayakan nyawa juga. Jadi, kalau nggak bisa diungkapkan bagaimana? Karena sesak nih di hati saya gitu ya. Sebenarnya ada banyak teknik terapi, ada yang nanti mungkin psikolognya menggunakan empty chair gitu ya, disuruh ngomong sama kursi, membayangkan orangnya ada di situ. Tapi yang paling mudah, paling murah bisa teman-teman lakukan di rumah adalah menulis. Karena ya tulis tangan ya terutama ya. Kalau sekarang kan banyak diketik, tapi tulis tangan itu terapeutik teman-teman. Karena tanpa sadar, teman-teman belajar mengelola emosinya juga. Kan slowing down ya, nulis kan nggak bisa cepet-cepet tuh. Perlu dirasa-rasa, perlu dipikir-pikir. Nah disitulah akan tersalur apa yang memang belum terungkapkan gitu. Dan mungkin teman-teman kalau orang yang cukup reflektif ya, ketika baca ulang nanti tulisan sendiri akan ketemu insight. Oh, saya kecewa, saya marah atas peristiwa bullying ini karena saya jadi merasa kecil misalnya. Lalu teman-teman jadi bisa menambahkan, gimana ya supaya saya sadar bahwa saya tuh nggak kecil. Coba deh saya ingat-ingat lagi prestasi saya. Saya ingat-ingat lagi ada berapa banyak orang yang mencintai saya misalnya. Jadi, setuju banget sama Mas Reza, mari menulis teman-teman. Karena itu sehat, mudah, dan murah. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak atas closing statement-nya Mbak Tiffany, luar biasa banget closing statement-nya. Sangat tahu menambah insight untuk kita semua. Sehabis ini kita boleh melakukan absensi kepada peserta Zoom malam ini. Oke, sebelumnya kita juga sedang mengadakan campaign menulis tentang bullying ini. Mungkin teman-teman bisa mengeceknya lebih lanjut di IG Yorsay. Dan acara ini juga berkolaborasi dengan Wilaka Workshop untuk mengadakan acara ini. Seperti itu. Oke, jadi jangan lupa teman-teman untuk ikut mungkin ke campaign menulis ini. Teman-teman bisa menyuarakan tentang bullying, tentang anti bullying, intinya tentang bagaimana safe space itu gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk cek Yorsay. Ayo ikut dan bergabung bersama campaign ini. Oke, sebelum kita menutup acara malam ini, mari kita abadikan momen terlebih dahulu. Teman-teman boleh open camera bagi yang berkenan.
Teman boleh open camera untuk yang berkenan. Oke. Ada lagi yang mau open camera? Oke. Wah, rame ya ini yang ikut ternyata. Udah oke semua? Atau masih ada yang ingin open camera? Ada yang ingin open camera? Boleh. Oke, saya hitung ya, kita screenshot bersama. Oke, ini masih ada nih yang open kamera nih. Oke. Udah? Oke. Saya hitung. 1, boleh senyum semuanya. 1, 2, dan 3. Oke, lagi. Boleh nih gaya nih teman-teman, boleh gaya nih. Aku hitung lagi ya. 1, 2, dan 3. Oke, yang terakhir nih. Untuk yang terakhir kita 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Mas Reza Sulaiman dan Mbak Tiffany Chandra yang sudah berbagi ilmu dan perspektif malam ini. Malam ini kita belajar bahwa ide tulisan bisa datang dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Dan menulis yang baik bukan hanya kreatif, tetapi juga bertanggung jawab, terutama ketika membahas isu-isu sensitif. Kita juga memahami bahwa empati adalah fondasi terciptanya ruang aman atau safe space, baik dalam tulisan maupun interaksi sehari-hari. Cara kita memilih kata, menanggapi orang lain, dan mengekspresikan diri dapat membantu korban bullying merasa lebih didukung, sekaligus menciptakan ruang aman bagi diri sendiri dan orang lain. Dan tentunya tak lupa terima kasih juga kepada seluruh sobat Nursey yang sudah hadir dari awal sampai akhir acara. Semoga ilmu dan insight dari kelas ini bisa membantu teman-teman menulis dengan lebih sadar, lebih bijak, dan lebih suportif terhadap sesama. Sampai jumpa di Your Say Writing Class berikutnya. Saya Ramana Nabila Susilo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata selama saya membawa acara ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat.